Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Bang, pemateri kita sudah masuk. Alhamdulillah. Gimana sehat, Kang? alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah akan wassalam. Selamat datang di forum ngabuburit literasi pekan keempat. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Gimana nih aktivitas sekarang? Ya ini alhamdulillah insya Allah salah satu narasumber kita ya luar biasa, seorang anak milenial Indonesia yang sudah keliling 33 negara. Waktu itu kita berjumpa ngobrol, mungkin menganggap 33 negara bermodal paspor mungkin enggak ya gitu ya. Mungkin kan orang menganggap sulit gitu ya. Oh gimana ininya dan seterusnya. Nanti kita bahas, kita cerita di sini berkaitan dengan uh, keliling dunia ini. Nah, sebelum mulai mungkin kita kenalan dulu ya. Mungkin ini bisa saya sedikit bincang-bincang dulu sama Kang Ajis. Ini mungkin bisa dikenalkan, Kang. Sekarang aktivitas kesibukan apa, kemudian sehari-hari kegiatannya di mana gitu. Kenalan dulu. Oke Kang, terima kasih Kang. Tatang Hidayat, luar biasa ya. Oke, saya aktivitasnya hari ini memang lagi fokus di dunia entrepreneur karena kebetulan beberapa waktu lalu tahun 2016 sampai sekarang tuh kita emang mulai fokus ke dunia bisnis untuk saat ini. Saya betapapun yang lainnya ya masih yang sambilan gitu kayak misalnya contoh kayak studi kayak riset yang lain-lain terus kemudian juga dan juga menulis. Ya, Alhamdulillah menulis ya. ya, menulis buku alhamdulillah. Tentang tulisannya bisa cerita. Sudah berapa buku yang sudah terbit? Baru sedikit sih, baru 9. Masih mau nambah lagi. Oh, itu 9 luar biasa itu. 9 udah bagus, Kang, itu udah produktif. Nanti kita bincang-bincang juga salah satu buku yang akan dibahas mungkin nanti berkaitan dengan bestseller juga ya, lumayan ya, Masya Allah. Nah, alhamdulillah kan. Kita Ya itu bincang, sebenarnya gini Kang. Untuk masalah menulis buku ya, saya itu punya prinsip memang dari awal menanamkan pada diri saya itu kalau saya itu punya prinsip dalam hidup kalau mungkin ada statement orang kalau meninggal dunia tinggalkanlah satu karya gitu kan, satu buah buku. Kalau saya enggak, jadi prinsip saya ini saya harus bisa mengejar target saya. Kalau saya usia di 26 sekarang itu bisa harus menulis buku 27. Jadi prinsip saya Masya adalah Allah. menulis buku di atas usia saya dan itu harus saya tanamkan mulai saat ini. Dan ini juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman ya dimanapun di Indonesia ya. Itu sih kan soal berkarya. Oke. Okay. Wah, luar biasa ya. Menulis buku di atas umur ya, Masya Allah. Iya, Nah, usia. sekarang usia ya. Berarti sekarang Iya. aktivitas selain selain kuliah, bisnis juga gitu ya. Iya Kemudian betul. Betul. nulis. Iya betul. Riset betul betul. Ya, alhamdulillah Kang. Ini juga mungkin sekilas Aktivitas berkaitan dengan Student yang Rihla lain. Indonesia mengadakan kegiatan ini merupakan bentuk upaya ikhtiar Oh iya. untuk Betul. membangun budaya literasi ya anak-anak milenial yang sekarang kan katanya generasi rebahan gitu ya, santuy. Nah, supaya produktif gitu. Bagaimana nanti bisa bincang-bincang seperti Mas Ajis ini begitu produktifnya di tengah kesibukannya. Jadi kan luar biasa milenial sekarang di samping kreatif kan, kreatifnya dalam bidang nulis, kuliah, apalagi wira usaha gitu kan itu luar biasa. Nah, nanti kita bisa bincang-bincang ya. Iya iya siap. Ya, insya Allah Iya. ini berhubung waktu sudah jam 4, kita mengikuti waktu saja. Kita Oh iya. akan coba mulai. Berhubung nanti insya Allah waktu lama juga, kita bisa Iya. berdiskusi. Di sana hujan nggak, Kang? Di sini hujan. Jawa Barat Iya. hujan. Hujan juga sama di luar. Hujan hujan Oh, besar hujan juga juga ya? sama-sama. Kita masih di Ya, Indonesia sama mungkin hujan. oh, berarti ya. Iya. Ya, kita mulai saja. Terima kasih. Insya Allah kita mulai. Bagi teman-teman, silakan jika ada yang mau mencatat, jika ada yang mau membuat notulensi. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain, terutama kalangan milenial ya.
dalam mengejar mimpi-mimpinya, terutama salah satu itu keliling dunia ini nanti dari segi lembaga student Rihla Indonesia ini merupakan salah satu lembaga, Kang, di bidang pendidikan luar sekolah. Jadi metode belajarnya itu kita traveling, jalan-jalan. Cuma jangan sekedar traveling. Jangan sekedar traveling sebagaimana yang disampaikan oleh Akang gitu ya. Nah, makanya nanti kita jadikan traveling yang saat ini sebagai gaya hidup, itu hasil riset juga kan ketika waktu itu kita bertemu di Simposium Internasional PPI Dunia, bahwa traveling ini sebagai jadi gaya hidup sekarang. Oh, ini ada pertanyaan dulu katanya. Apakah nggak ada biodata pemateri katanya? Ada nanti. Ini sedikit saya sampaikan mungkin berkaitan dengan kurikulum vitae-nya gitu ya. Banyak sebetulnya kalau dibacakan. Mungkin saya sedikit membacakan sebagaimana yang ada di selebaran gitu ya. Ini insya Allah saya di sini sebagai moderator mau menyampaikan dulu mungkin ini pemateri kita yang satu ini. Jadi beliau bernama lengkap ya, Muhammad Abdul Aziz Nawawi, dengan gelarnya ini luar biasa, panjang banget gitu Kang ini. Ada SPDI, MPD, nah itu bisa dibaca lah, CSTMI, CTNNLP, CSHNI apa gitu, CHCPS dan seterusnya lah. Nah itu apa nanti kita bisa berbincang. Jadi beliau ini adalah milenial motivator backpacker internasional 33 negara. Beliau juga sekarang aktif di founder Academy Trainer and Motivator Internasional. Beliau menulis berbagai buku, salah satunya yang bestseller itu adalah Santri Mendunia. Totalnya ada 9 buku. Kemudian beliau juga sekarang sedang kuliah ya, ngambil kandidat doktor di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan yang lain-lainnya nanti kita bincang-bincang. Beliau dari mana, kegiatan sehari-harinya apa, nanti kita bisa didiskusi. Jadi kita berbanyak bincang ini diskusi. Insya Allah di sini banyak milenial juga, pengusaha juga kayaknya banyak di sini. Nah, insya Allah. Insya Allah Kang, itu Kang. Latar belakang agenda kita kali ini, jadi untuk membangun budaya ilmu dan literasi anak-anak muda supaya cinta ilmu gitu ya, cinta mengembara itu ditingkatkan gitu ya. Nah itu. Jadi mungkin pertanyaan yang pertama untuk Akang, ya. Jadi apa sih yang, halo, ada kedengaran? Oke, siap, kedengaran. Ya, kedengaran. Nah, mungkin pertanyaan pertama untuk Akang sendiri, jadi apa sih yang memotivasi Akang kok bisa ada tujuan gitu ya? Udah usia yang muda ini, udah keliling 33 negara modal paspor gitu. Nah, itu kan hal-hal yang, kok modal paspor gitu kan? Kan orang pasti berpikir tiket pesawatnya gimana, belum disanya nginepnya gimana, belum makan yang mahal-mahal. Nah, mungkin bisa diceritakan awal mulanya itu gitu. Akang itu kok bisa keliling itu dari mana gitu? Ya silakan Kang, mungkin bisa ini. Siap. Oke, siap. Siap. Oke. Dimulai ya Kang ya, udah mulai ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, udah mulai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ya pertama saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Kang Tatang Hidayat yang udah semangat ya untuk mengembangkan ilmu dan cinta ilmu tidak hanya di Indonesia, tapi juga ini sudah mulai naik step untuk mengembangkan ilmu di dunia internasional. Oke, saya di sini nggak akan ngejelasin tentang saya siapa, nanti teman-teman sebenarnya sih kita udah jelaskan profil saya itu di buku saya di halaman terakhir itu sekitar, mungkin sekarang itu saya punya target juga kalau biografi saya itu paling terpanjang ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini baru 16 halaman di buku saya, profil saya, teman-teman bisa baca ya. Tapi saya memang untuk pengalaman, jadi semua hal yang berhubungan tentang saya itu saya catat yang ada di buku saya, itu teman-teman bisa lihat. Oke, Kang Tatang, tadi ada saya akan masuk dulu ke judul ya, karena ini menarik banget judulnya gitu. Judulnya adalah Rahasia Sukses Keliling Dunia Modal Paspor. Kisah di balik backpacker internasional 33 negara. Nanti saya akan bercerita banyak tuh di akhir ya, karena saya di awal akan ngasih dulu motivasi buat teman-teman. Karena berhubung ini juga di buku saya juga, itu ini buku yang berbeda dengan buku yang lain. Saya kemarin sama Kang Ahmad Puadi itu kalau
beliau itu kan bukunya murni menceritakan tentang semacam novel gitu tentang perjalanan. Juga ada juga Mas Agus Wibowo itu juga dia menjelaskan tentang perjalanan gitu, catatan-catatan. Nah, itu juga sebenarnya ada di bagian pertengahan saya, catatan perjalanan saya juga ada, tetapi bedanya kalau punya saya adalah, saya ada, pertama adalah motivasi. Jadi, saya kasih motivasi tips bagaimana sih caranya gitu untuk bisa keliling dunia, dan yang terakhir adalah cerita tentang perjalanan saya mengelilingi dunia di 33 negara. Dan saya di dalam buku ini semua positif, semua itu positif, semua itu motivasi, tips-tips bagaimana caranya bisa keliling dunia, dan bagaimana catatan perjalanan saya di Eropa, karena ini adalah Santri Mendunia yang jilid pertama, seri pertama ini seri Eropa, ya, nanti ada yang jilid kedua itu seri Timur Tengah, dan yang seri ketiga itu seri Asia. Nah, teman-teman, saya mau bagikan motivasi dulu ya buat teman-teman. Karena apa? Saya di buku ini full motivasi dan positif. Nah, saya ingin berbagi di sini buat bersama teman-teman itu apa, waktu saya keliling dunia itu yang pahit-pahitnya gitu. Saya nggak bicara yang manis-manis, ya, tapi juga bicara yang teman-teman harus tahu gitu loh, hal-hal yang apa ya istilahnya, nanti akan saya ceritakan panjang lebar gitu kan, soal saya, wah, perjuangannya tidak mudah gitu. Maka karena ada sebuah pepatah mengatakan begini, pelaut yang tangguh itu tidak pernah hidup di air ombak yang tenang. Pernah dengar itu mungkin teman-teman? Nah, jadi teman-teman kalau mau bisa mengakses 33 negara misalnya, minimal ya, atau ya misalnya 33 negara gitu, itu harus benar-benar tangguh gitu loh teman-teman. Mentalnya itu bukan mental kerupuk lagi, tapi mental baja. Jadi mental itu harus kuat banget gitu. Nah, itu sih, jadi teman-teman akan banyak gelombang nanti ketika mau keliling dunia seperti yang dilakukan oleh saya. Oke, Kang Tatang ya, oke, memotivasi, apa motivasi masih muda yang dunia modal paspor. Oke, sebenarnya begini, ini saya akan cerita sedikit aja ya soal rahasia sukses keliling dunia modal paspor di awal pengantar ya. Jadi modal paspor ini sebenarnya istilahnya tidak hanya modal, ya, modal paspor saya bilang, saya katakan iya, saat ini iya. Anda cukup keliling dunia modal paspor, saya bilang ya, Anda bisa. Loh, kok bisa? Ya, syaratnya ada banyak banget teman-teman. Jadi setelah paspor dibuat, waktu awal saya tahun 2016, saya keliling dunia itu sejak tahun 2016, 17, 18, 19, 20. Ya, berarti 4 tahunan ya saya keliling dunia. Itu awalnya modal paspor. Jadi saya waktu itu punya teman dari Rusia, saya sebut aja namanya Kang Widya dia kuliah di Rusia, dan dia ketika pulang ke Indonesia itu dia memotivasi saya. Pertanyaan mendasar adalah, saya bilang ke dia, ke Kang Widya, Kang, saya pengen banget nih ke luar negeri. Awalnya saya nggak bilang keliling dunia, saya bilang mau ke luar negeri. Gimana nih Kang caranya gitu loh. Lalu kemudian ternyata Kang Widya jawab, kamu benar-benar nggak sih kalau mau keliling dunia? Kalau kamu benar-benar ingin keliling dunia, syarat pertama adalah kamu harus punya paspor. Nah, dari situ saya, waktu tahun 2016, saya jujur aja, saya nggak punya uang. Jadi saya itu 0 rupiah nah, waktu mahasiswa, dan saya juga sambil bekerja, karena saya kuliah juga di Jogja, di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Jadi, waktu itu saya 0 rupiah, dan saya dikasih motivasi untuk buat paspor ke imigrasi. Nah, saya begitu semangat waktu itu mengumpulkan dan menabung. Saya menabung waktu itu. Jadi saya mulai menabung, menyisakan uang jajan saya dari hasil kerja gitu. Nah, itu saya mulai menabung. Terus saya waktu itu setelah mendapatkan uang sekitar ya 350.000, itu akhirnya saya pergi ke imigrasi dan saya membuat paspor. Nah, dari situlah, nah teman-teman, nah, modal paspor ini kan modal paspor gitu kan, kita harus keluar semua karena paspor ini kan KTP-nya dunia. Nah, teman-teman, waktu setelah itu saya mendapatkan informasi, ternyata ini langkah awal saya. Pertama adalah
waktu itu acara kalau nggak salah ya acara tahun 2016 internasional ya, awalnya konferensi internasional. Jadi konferensi internasional waktu itu saya bersama teman-teman yang dari Jogja itu hanya 2 orang ya, yang dari Jakarta 1 ya, ITB. Ya itu saya bersama mereka, jadi yang delegasi itu hanya 3 orang dari Indonesia, itu yang kita waktu itu bicara di Singapura sama Malaysia, Thailand ya. Jadi kita ada acara di sana. Nah, itu teman-teman, ternyata waktu itu saya mendapatkan informasi acara itu, saya langsung mendaftar gitu. Dan saya ternyata salah satu yang keterima, dan saya mempersiapkan segalanya gitu. Nah, lalu kemudian saya mulailah berjuang dari situ. Bagaimana caranya saya bisa pergi ke Singapura? Ini saya belum keliling dunia. Awal mula saya menginjakan kaki ke Singapura dan Malaysia, Thailand, dan Vietnam lain-lain di negara Asia itu saya pertama kali adalah tetap teman-teman yang dilakukan oleh seorang mahasiswa waktu itu adalah saya membuat proposal. Jadi saya membuat proposal, akhirnya ternyata proposal itu tidak cukup. Jadi semuanya harus lengkap. Nah, syarat teman-teman mau mengajukan proposal itu harus lengkap. Pertama mulai dari CV teman-teman ya. Pertama CV, yang kedua ada proposalnya, yang ketiga ada abstrak, itu pasti karena masuk dalam proposal. Terus kemudian yang keempat ada undangan bahwa teman-teman itu namanya itu LOA, letter of ya, LOA ya. Jadi teman-teman keterima. Jadi accept keterima itu, terus kemudian ada lagi teman-teman mencantumkan paspor. Nah, karena orang kan percaya gitu loh, semakin percaya, oh ada paspor ya. Kalau nggak ada paspor agak kurang yakin gitu. Paspor, terus kemudian melampirkan ya KTP dan kartu mahasiswa. Jadi itu yang kemudian saya, ya semua itu saya persiapkan. Oh ditambah lagi saya tulisan saya. Jadi tulisan saya tentang paper yang saya buat waktu itu. Jadi saya kasihkan kepada banyak instansi dan alhamdulillah saya diterima, mendapatkan ya sesuai dengan harapan. Jumlah total ya sekian juta, saya tidak bisa sebutkan, tapi banyak banget, tapi yang bahkan ya lebih, tapi ya lebihnya kita gunakan untuk yang baik itu. Nah teman-teman, jadi waktu itu saya pertama Singapura, Malaysia, Thailand ya, terus Vietnam. Jadi teman-teman, ini saya motivasi saya adalah untuk apa ya istilahnya? Untuk apa ya? Mencari ilmu ya, mengembangkan ilmu ya. Untuk ya, membuktikan bahwa kita adalah anak bangsa mewakili Indonesia. Jadi teman-teman harus mempersiapkan dengan matang banget gitu. Nah, saya waktu itu saya presentasi. Nah, ini kendalanya teman-teman. Kendalanya saya waktu itu adalah soal bahasa. Nah, saya pertama kali karena saya waktu awal tahun 2016 saya belum bisa bahasa Inggris. Jujur teman-teman, saya belum bisa bahasa Inggris sama sekali, nol. Jujur aja, saya nol. Jadi saya nggak bisa bahasa Inggris waktu tahun 2016. Tapi saya begitu percaya diri teman-teman, sangat pede banget untuk bisa menyampaikan materi saya di dunia internasional. Nah teman-teman, karena apa? Karena saya membawa bendera Indonesia. Jadi saya mempersiapkan begitu detail tentang saya nanti akan bicara di luar negeri. Mulai dari saya menghafal abstrak saya, PowerPoint saya, lalu kemudian semua pertanyaan yang ada di dalam paper itu kan sudah saya siapkan dengan tema saya ya. Itu saya buat 30 pertanyaan. 30 pertanyaan yang pasti kira-kira orang akan bertanya gitu loh. Nah, pasti akan bertanya ke yang ini di bagian ini. Nah, itu sudah tersedia di bawahnya, di jawaban. Jadi ada pertanyaan, terus ada jawabannya sudah saya sediakan semua di bawah PowerPoint-nya. Jadi kalau ada yang tanya dari negara mana gitu, dari negara, karena banyak waktu itu yang hadir 30 negara perwakilan gitu. Nah itu ada yang banyak yang tanya, itu kita udah enak gitu loh, jawabannya sudah ada di PowerPoint. Nah itu saya sampai detail seperti itu, saya mempersiapkan untuk bisa apa ya istilahnya, untuk bisa memperkenalkan Indonesia lah yang baik di dunia internasional. Nah, terus kemudian saya, ya pertama saya kendala saya di bahasa, tapi waktu itu setelah saya pulang dari Malaysia,
itu saya dari Singapura, Asia, keliling di Asia itu saya pulang ke Indonesia dan saya memperbaiki kualitas saya untuk belajar bahasa Inggris. Saya lalu kemudian pergi ke kampung Inggris Pare. Saya belajar di sana itu. Nah, teman-teman, jadi saya waktu pertama keliling di Asia ini sebenarnya modal paspor ini ya memang betul karena saya mendapatkan biaya dari instansi-instansi di kampus, terus kemudian juga di perusahaan-perusahaan karena kita juga mengajukan itu yang pertama ya, karena ini waktu pertama banget ini. Terus kemudian teman-teman, nah saya ingin masuk ke motivasi ya buat teman-teman, mengapa sih saya keliling dunia gitu kan? Memang karena saya punya target waktu itu setelah keliling Asia, saya ingin bisa keliling di negara Timur Tengah. Nah, saya mulailah masuk ke Timur Tengah itu tahun 2017 ya, 2016, 17 ya, 17 saya masuk ke Timur Tengah itu saya mulai ya menjajaki banyak tempat, mulai dari Madinah, Makkah, Dubai, Jeddah ya, Yaman dan sebagainya. Itu saya mulai masuk di sana dan saya mulai belajar. Di sana itu saya bukan lagi kayak ada konferensi, tapi juga ada yang lain. Saya mulai dari ya bisnis ya, karena ini mulai dunia ekspor kan yang harus, karena saya ngurus ekspor juga, jadi saya bawa urusan bisnis ke sana. Nah, teman-teman, saya ingin menjelaskan tentang mengapa saya keliling dunia, karena waktu pertama saya begitu penting untuk istilahnya mendapatkan wawasan tentang dunia internasional itu sangat penting. Jadi saya mau masuk ke dunia internasional di Timur Tengah sama kemudian di Eropa, itu ternyata menjadikan wawasan saya lebih baru gitu. Jadi apa yang ada di Indonesia itu menjadi kebalikannya gitu loh. Nah, kebalikannya. Jadi waktu saya pertama singgah aja misalnya di negara ya Timur Tengah dan kemudian di Eropa itu saya mendapatkan sesuatu hal yang baru lah. Seperti contoh mulai kedisiplinan, karena mereka ini teman-teman muda milenial di negara maju itu semua hidup itu berdasarkan prinsip, teman-teman. Jadi bukan berdasarkan kamu punya kendaraan atau pakai baju mewah atau apa, dan tidak, tetapi dia mau berteman dengan cara hidup berprinsip. Jadi ada 9 prinsip ya. Ada mulai dari seperti disebutkan, ada disiplin, lalu responsibility, tanggung jawab, kemudian bekerja keras. Itu prinsip-prinsip yang teman-teman di sana. Jadi disiplin ini sangat penting banget. Langkah saya misalnya contoh waktu bisnis di Eropa, di Belanda itu saya terlambat 5 menit aja, itu saya udah nggak bisa lagi bisnis. Jadi bisnisnya di cancel karena terlambat 5 menit. Jadi pengalaman yang luar biasa bagi saya waktu itu di negara maju ya, karena ya semuanya super disiplin. Nah, itu mengajarkan saya dan bisa untuk juga teman-teman untuk disiplin adalah kunci utama gitu. Nah, itu jadi mengubah pandangan saya gitu, wawasan baru banget. Terus yang kedua adalah ya menambahkan ya jejaring sosial ya di dunia internasional. Jadi banyak teman, akhirnya waktu saya di beberapa acara itu saya mendapatkan informasi tentang bagaimana sih caranya bisa ngikutin acara-acara di dunia internasional. Terus kemudian juga penting untuk meningkatkan kepercayaan diri lah. Jadi, nah teman-teman, itu saya waktu keliling dunia di Eropa aja, itu teman-teman memang membutuhkan fisik yang kuat ya, karena di negara sana memang cuacanya sangat ekstrim. Jadi teman-teman harus siap-siap untuk cuacanya yang luar biasa. Saya juga nggak bisa kebayang, karena waktu situasi di negara Swiss misalnya itu salju juga udah luar biasa, itu 6 derajat Celcius. Kalau teman-teman fisiknya nggak kuat, itu nggak bisa bertahan di sana. Jadi teman-teman pastikan untuk juga istilahnya ya jaga kesehatan di Indonesia sebelum keberangkatan dan sebagainya. Terus kemudian saya mendapatkan ini cerita tantangan saya lah, hambatan dan tantangan waktu saya di luar negeri itu
yang pertama saya bilang tadi adalah bahasanya berbeda. Jadi teman-teman minimal ketika mau keliling dunia itu memang ya modal pertama adalah bahasa ya. Jadi bahasa Inggris minimal. Nah itu jadi bahasa Inggris itu nomor pertama. Jadi teman-teman bisa di negara manapun kalau udah bisa bahasa Inggris ya insya Allah nggak bisa untuk. Oke, terus kemudian itu kendalanya, hambatannya. Terus yang kedua adalah ya budaya yang berbeda. Nanti teman-teman mendapatkan apa ya? Ya memang negara di sana dengan Indonesia berbeda, itu yang akan dirasakan. Terus kemudian makanan dan kuliner juga berbeda. Apalagi di negara Eropa itu teman-teman soal makanan halal misalnya itu tidak mudah untuk didapatkan. Juga saya rasakan memang waktu itu. Dan kemudian ya iklim ya tadi sudah disebutkan ya, iklimnya sampai minus gitu, itu yang nggak bisa bertahan. Terus kemudian biaya yang tinggi. Nah itu juga karena teman di Eropa itu seperti saya di Belanda ya, itu teman-teman bisa 1 euro itu kan harganya itu biayanya 1 euro itu 20 ribu kalau dirupiahkan di Indonesia ya, 1 euro. Jadi biaya hidup di negara maju di Eropa itu sangat tinggi banget. Jadi teman-teman harus siap gitu. Terus kemudian sulit meninggalkan keluarga. Tidak terbiasa berpindah kultur, sistem pendidikan berbeda ya, karena sistem pendidikan Indonesia berbeda ya. Next lanjut. Saya jadi gini teman-teman, keliling dunia itu yang pertama kalau menurut saya niat dulu. Jadi niat kita harus ditata dulu kalau mau keliling dunia itu mau ngapain. Jadi ada orang itu salah paham kalau keliling dunia itu hanya untuk misalnya eksis itu misalnya ya cuman hanya untuk ya foto-foto dan sebagainya. Ya, saya bilang katakan ya bonus aja sih kalau misalnya kita foto itu bonus kalau menurut saya nggak apa-apa. Tetapi hal yang lain keliling dunia tapi dengan cara akademik gitu loh. Jadi ilmiah. Jadi teman-teman bisa ngikutin banyak hal ya, kayak semacam yang ilmiah itu kan ada konferensi internasional, ada apalagi ada student exchange, pertukaran pelajar, ada volunteerism dan lain sebagainya, itu banyak banget. Nah itu niatnya harus ditata dulu untuk luar negeri. Tapi juga kalau misalnya untuk awal untuk mau keliling dunia untuk sebatas tahu misalnya negara Singapura, Thailand itu nggak jadi masalah. Terus kemudian keinginan yang keras. Jadi emang harus dari sekarang teman-teman diniatkan untuk harus saya seperti saya misalnya bisa keliling itu saya emang keras ya, pada diri sendiri itu memang sangat keras. Jadi untuk belajar gitu, untuk untuk saya harus bisa keliling dunia melebihi usia saya. Jadi kalau misalnya saya 26 gitu, jadi saya harus bisa melebihi usia saya. Intinya begitu, sama kayak yang nulis buku juga. Terus kemudian yang kedua menurut saya teman-teman harus bersemangat untuk mencari informasi. Jadi kuncinya adalah saat ini teman-teman harus bisa jangan menunggu. Jadi teman-teman menjemput bola, menjemput informasi. Saya juga sama. Jadi saya cari informasi sebanyak mungkin dan saya mendapatkan banyak, dan mana yang bisa saya ikuti gitu. Nah itu jadi kuncinya adalah kayak teman-teman jangan menunggu tapi menjemput. Terus kemudian juga ya senang traveling ya, mencoba pengalaman yang baru ya. Terus kemudian jaringan sosial dan akses informasi luas. Jadi teman-teman yang mendapatkan pengalaman yang luas nanti. Terus kemudian saya cari referensi. Jadi teman-teman ya tetap ya cari referensi yang banyak, yang dipercaya gitu, karena referensi untuk keliling dunia itu, ingat teman-teman, hati-hati juga banyak modus penipuan. Jadi teman-teman harus yang terpercaya ya gitu. Terus kemudian pilih program gitu, program kan banyak banget tuh, ada volunteerism dan lain sebagainya. Terus kemudian yang fully founded, yang itu teman-teman harus selektif dan hati-hati karena banyak modus saat ini. Kemudian kalau kiat yang bisa keliling dunia, kalau ya saya pribadi memang pertama adalah ya rajin ya meneliti ya, menulis ya, mempublikasikan karya yang itu sifatnya internasional, bukan nasional tapi internasional. Jadi nah itu sehingga bisa saya akses untuk bisa ke luar negeri gitu. Terus kemudian juga bisnis saya, karena saya ngurusin ekspor, jadi teman-teman juga bisa
bisa ngikutin untuk jejak rekam saya, misalnya kalau mau ke luar negeri, cara jalur menulis atau cara jalur bisnis itu ada caranya. Terus kemudian yang paling terakhir adalah pantang menyerah. Jadi teman-teman jangan nyerah gitu, harus apa istilahnya ya, akan banyak cobaan teman-teman ketika mau melangkah untuk keliling dunia. Gitu. Terus kemudian ya faktor yang lain ya, kalau itu kan motivasi aja ya. Faktor yang lain itu ada teman-teman tetap, kalau saya ya kita harus dibarengi dengan doa ya, doa kepada Allah. Terus kemudian dia minta doa restu, ridho dari orang tua, itu yang juga sangat penting karena bisa membantu. Saya juga waktu itu saya minta doa restu orang tua, sehingga ayah, saya bilang ke ayah saya mau alhamdulillah nih ya, udah saya sering telepon ayah saya komunikasi gitu. Ayah alhamdulillah ya udah keliling dunia, udah keliling di 15 negara. Saya telepon ayah gitu. Terus jawab ayah saya, oh iya nak, biasa aja nak, baru sedikit gitu kan. Jadi itu komunikasi semacam itu memotivasi saya untuk terus gitu. Nah terus kemudian saya telepon lagi, ayah alhamdulillah udah di 27 negara. Oh iya nak, biasa aja nak, masih sedikit gitu kan. Pokoknya sampai 33 negara pun saya telepon waktu di Paris, bahkan video call itu, ayah alhamdulillah nih udah 33 negara. Jawab ayah saya itu ya biasa aja, nggak ada yang spesial, nggak ada, keliling dunia biasa. Karena apa? Saya memang merasakan hari ini banyak teman-teman yang lain juga, ada teman saya itu yang udah keliling di atas saya, jadi ada yang 70 negara gitu, itu luar biasa, memotivasi saya. Nah, terus kemudian ya ikhtiar ya teman-teman, ya berusaha yang lain, tawakal ya penuh harapan, banyak menolong orang dan sebagainya. Terus kemudian teman-teman yang bisa teman-teman yang bisa keliling dunia itu ada banyak hal ya. Yang pertama teman-teman ya sebagai mahasiswa. Saya sebagai mahasiswa waktu itu tahun 2016 mahasiswa masih, jadi saya bisa juga keliling dunia. Tapi juga ternyata saat ini itu dari organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat itu juga bisa keluar negeri. Itu kemudian dari LSM juga sekarang ini saya lihat ada juga yang dari LSM perwakilan untuk keluar negeri, aktivis sosial juga bisa. Jadi terus kemudian faktor apa lagi yang bisa membuat keliling dunia? Karya dan prestasi keilmuan ya, karya. Ya saya juga, teman-teman harus berkarya lewat menulis terutama ya. Nah itu teman-teman bisa atau menjadi pembicara gitu, nah teman-teman bisa keluar negeri juga. Terus kemudian dari ya kalau beasiswa itu saya tidak bicara beasiswa ya, traveling ini bicara traveling. Terus kemudian nah terutama ya untuk apa ya istilahnya, beasiswa atau traveling untuk perempuan itu terbuka lebar saat ini untuk perempuan ya, dan juga peluang untuk teman-teman yang kaum minoritas. Nah itu juga banyak peluangnya saat ini, saya lihat perkembangan untuk bisa keluar negeri, keliling dunia. Terus kemudian oke, jadi memantau teman-teman ada banyak tuh situs di Google, teman-teman bisa cek di, misalnya kalau acara-acara gitu ada, saya biasa ngakses tuh ada namanya wiki.cfp.com, itu teman-teman bisa akses di seluruh, jadi di seluruh negara itu sudah ada semua acara-acara tahun 2021 itu sudah ada semua. Jadi teman-teman tinggal klik aja, tinggal masuk, tinggal lihat, tinggal selektif mana yang kira-kira cocok, jurusannya apa gitu, terus acaranya konferensi apa, terus nanti lihat berbayar atau kredit atau setengah gitu. Atau nah itu teman-teman biaya. Nah itu teman-teman bisa akses di wiki.cep.com. Nah itu. Terus kemudian ya kalau ya saya biasa ngasih itu. Nah kemudian saya teman-teman, jadi saya keliling dunia ini sebenarnya waktu saya keliling Asia. Nah itu pertama saya ulangi lagi sekali lagi, saya memang kendala awal bahasa. Jadi teman-teman bahasanya harus diperbaiki lagi. Jadi teman-teman minimal komunikasi lah keseharian. Nggak harus perfect, nggak harus sempurna kok kalau mau keliling dunia. Cuma untuk komunikasi sehari-hari aja. Dan waktu itu memang kendala saya ya uang, jadi saya buat paspor dan sebagainya, dari proposal dan sebagainya, sehingga saya untuk keliling Asia aja ya harus membuat proposal banyak gitu. Tapi nah untuk keliling Timur Tengah itu sudah mudah, karena apa? Saya waktu itu mendapatkan ya fasilitas ya dari perusahaan, jadi saya udah ditanggung, jadi teman-teman. Jadi saya udah tinggal modal paspor aja, ya udah bisa berangkat gitu. Nah, tapi tetap teman-teman ada kerjasama yang harus dibangun. Nah, kerjasamanya banyak, terutama nanti ada contoh ya proposal untuk perusahaan juga ada. Jadi karena teman-teman bisa bikin polanya gitu, jadi ya bisa diterima oleh instansi, itu banyak instansi. Terus kemudian waktu
di Eropa. Nah, teman-teman di Eropa itu negara yang menurut saya ya maju, tapi juga hati-hati, tetap banyak ini teman-teman, banyak apa istilahnya, banyak kejahatan juga. Jadi seperti saya waktu kasus tahun 2018 ya, di sana hilang semuanya. Jadi Pak, mulai dari semuanya ya, mulai dari kartu ATM semuanya uang saya, kita nggak pegang uang. Jadi kita punya pegang 10 euro dan itu bertahan 3 hari kita di bandara, tidur juga di bandara, tapi ya oke lah nggak apa-apa. Dan kemudian kita dijemput di kedutaan, walaupun dalam situasi apa-apa di sana nanti tetap ada, kita harus melapor ke kedutaan. Jadi kita bisa minta tolong lah ya di kedutaan. Nah saya waktu itu saya di kedutaan diselamatkan, alhamdulillah. Saya di ini ya, ya nggak apa-apa, pengalaman. Jadi banyak jamret juga karena saya juga di laba-laba juga sama orang-orang yang ya kalau di pendatang sih sepertinya dari Afrika gitu. Nah itu kulit hitam 5 orang tuh pegangin saya, terus kemudian saya di ini cari uangnya gitu. Mereka itu nggak ngambil dompet tapi ngambil uangnya gitu kan, ngambil uangnya. Jadi teman-teman harus siap banget gitu kalau di negara Eropa terutama ya. Terus nah tantangannya itu memang waktu saya mau ke Timur Tengah teman-teman, itu saya sempat memang dianggap gila teman-teman oleh banyak orang ya. Karena apa? Memang ya saya tidak punya uang sama sekali. Kok kamu mau ke Makkah, Madinah, Dubai, mau kemana itu? Kamu kan nggak punya uang gitu kan? Tapi kok kamu nekat banget gitu? Ya, ya memang. Jadi prinsip saya begini teman-teman, siapapun orangnya teman-teman, saya tidak pernah apa ya membenci orang itu, saya enggak. Tapi saya menjadikan dia adalah motivasi bagi saya, motivasi untuk saya lebih semangat lagi untuk bisa membuktikan kepada dia bahwa saya bisa melakukan itu gitu. Nah itu, terus kemudian saya tantangan selanjutnya adalah ya nanti teman-teman kalau udah keliling dunia dan teman-teman ya misalnya posting apa atau teman-teman posting di negara mana apa, itu terkesannya sombong teman-teman mengira. Nah teman-teman nanti siap-siap untuk banyak yang nggak suka. Dan saat ini pun ya bahkan saya kemarin tahun 2019 bulan Juni itu saya waktu di Turki itu udah semua media sosial saya itu dihacker. Jadi Facebook, Instagram itu semua udah nggak, email itu saya udah nggak bisa dibuka lagi. Jadi ya karena apa ya? Ya saya sih positif aja, berpikir positif. Walaupun ya ada kata netizen itu apa yang IT saya itu bilang katanya ini di hacker orang gitu, ada yang nggak suka. Jadi teman-teman harus siap ya, nanti banyak orang yang nggak suka ya. Tapi it's okay lah buat pengalaman ya, oke. Nah terus kemudian ya itu sih cerita perjalanan saya. Tetapi nanti untuk ya lengkapnya karena ini ya apa namanya saya ini sekaligus ya saya menceritakan perjalanan saya menulis buku. Jadi saya waktu keliling dunia itu saya memang sambil menulis teman-teman. Jadi saya memang berniat untuk mulai menulis di negara Eropa itu kemarin. Kalau yang Timur Tengah itu saya menulisnya di Indonesia, kalau yang Asia juga sama. Tapi kalau yang Eropa itu saya memang menulis di jalan. Jadi saya nulis. Nah ini bukunya teman-teman. Nah ini semua udah lengkap banget, tips-tipsnya juga sih sebenarnya. Ini bukan promo, tapi kalau berminat silahkan ya, nggak promo. Tapi teman-teman lihat ya, ada di sini misalnya contoh tips mencari sponsor agar bisa keluar negeri dari kementerian apa saja, terus kemudian dari apa, ini banyak banget. Terus kemudian juga tips kesehatan sponsor keluar negeri, caranya bagaimana, semuanya ini sudah ada lengkap. Jadi teman-teman bisa pelajari, bisa baca. Nah terus kemudian, saya selanjutnya ini nanti untuk teman-teman ya silahkan. Kalau misalnya mau untuk tahap awal ini Kang Tatang Hidayat, nanti untuk bisa mengawali bisa keluar negeri, mungkin bisa kita backpacker bareng ke 3 negara di Asia, Timur Tengah, dan Asia dulu aja. Jadi tahap kedua Timur Tengah, tahap ketiga Eropa. Oke. Tahap pertama mungkin kita bisa agendakan untuk ke 3 negara di Asia, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Oke Kang, Ya, itu siap, aja dulu. siap, Kang. Ngantar aja, saya nggak sampai masuk ke dalam ya, karena ya istilah waktu juga bagi teman-teman harus banyak tanya aja. Saya hanya cuma ngasih pengantar aja. Itu aja sih Kang, terima kasih Kang. Saya kembalikan ke Kang Tatang Hidayat. Baik, terima kasih kepada Kang Nawawi yang telah menyampaikan tadi pengantarnya ya.
berkaitan dengan keliling dunia memang butuh perjuangan keras ya. Betul yang disampaikan bahwa keliling dunia itu kan perlu ini ya, berkeringat dan berdarah-darah gitu ya. Orang mungkin menganggapnya seneng-seneng aja gitu ya, padahal di belakangnya itu luar biasa, mungkin kurang tidur, harus belajar bahasa Inggris dan seterusnya. Tadi mungkin kita sedikit menangkap ya berkaitan dengan keliling dunia ini, salah satunya selain niat juga karya ya Kang, lebih di karya tulisan. Nah, Betul. mungkin saya coba mungkin sekarang buka sesi pertanyaan dulu kepada teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya atau mau berpendapat, boleh juga mungkin berbagi pengalamannya selain keliling dunia juga mungkin bisa tentang keliling Indonesia ya. Nanti mungkin bisa bertanya apa bedanya, karena mungkin tiket pesawat juga kan mahal kalau di Indonesia. Nah, nanti kalau keliling dunia itu modal paspor sendiri, di sana mungkin nggak ada orang, nggak ada temen, apalagi kalau bahasanya ini ya belum bisa bahasa Inggris kan, itu bahaya juga kan sebagai pengantar. Silakan saya buka termin bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa via chat, bisa juga via voice ya. Silakan diberikan kesempatan. Tadi jika ada yang bertanya, silakan bisa di chat, bisa voice. Mungkin bisa bertanya tentang tahapan tingkatannya mungkin ya. Jika belum ada yang bertanya, mungkin saya coba dari moderator. Mungkin ini Kang, sedikit mau bertanya tahapan awalnya gitu. Jadi tahapan awalnya selain kita niat, jadi harus gimana dulu gitu realnya. Teknisnya ketika kita ingin keliling dunia itu, apakah bisa via supaya bermodal paspor ini benar-benar terjadi gitu. Jadi teknis real dari awal itu seperti apa Kang? Oh iya, oke Kang, terima kasih Kang. Jadi teknisnya sebenarnya begini Kang. Jadi tetap modalnya paspor dulu kan di awal. Saya itu gimana teman-teman caranya ya, mau nabung, minta ke orang tua, mau minjam, terserah. Yang pasti teman-teman modalnya paspor dulu. Nah, selanjutnya adalah saya udah sampaikan bahwa selanjutnya kita harus membuat proposal kan. Ya. Jadi proposal ya mungkin hal yang itu sudah didesain oleh kita untuk kita mengikuti acara yang ada di luar negeri. Ya. Betul. Mengikuti acara luar negeri ya. Betul, proposal. Jadi proposal nanti untuk formatnya banyak banget, contohnya untuk proposal acara untuk ke luar negeri itu. Nah itu bisa juga karena apa kan nanti akan banyak sponsor kan. Itu saya kemarin dapat sponsor juga dari, ya kalau pesawatnya itu dari Garuda, ada terus kemudian dari Lion Air juga, itu jadi pesawat bisa separuhnya kan. Bahkan, pesawat bisa apa Kang? Pesawat Garuda, Lion Air itu bisa separuhnya bisa full Kang, tergantung mereka. Jadi mereka nanti akan membaca proposal kita. Kalau proposalnya bagus, itu nanti akan semakin bagus diterima oleh mereka. Jadi dikirimkan ya? Iya betul, dikirim via email. Maskapai. Oh email ya? Jawab. Ya email aja Kang, nggak usah pakai ini. Kalau kecuali nanti, jadi teknisnya langkah-langkahnya awal ya. Pertama saya sponsor dari pesawat ya, dari itu. Terus dan yang kedua saya dari kampus Pak, dari kampus karena waktu itu kuliah juga ada. Karena apa? Dari kampus tuh ada peluang 3 kali ya dari kampus. Kalau ya kampus 3 kali karena dikasih kesempatan buat yang lainnya. Nah teman-teman, nah itu. Terus kemudian ada juga saya waktu itu dapat dari perusahaan kan. Nah ingat bahwa mengajukan proposal ke perusahaan itu ya agak lama ya teman-teman. Jadi acara dengan mengajukan proposal itu durasinya minimal 3 bulan. 3 bulan. Jadi terus 3 bulan. Bukan 1 bulan ada acara, bulan itu juga ngirim. Nah itu agak biasanya ya nggak dapat ya biasanya, tapi yang dapat tuh biasanya ya 1 sampai 3 bulan gitu. Nah, itu perusahaan. Nah ingat bahwa kerjasama sama perusahaan itu harus ada take and give ya, take and give dari kita sama perusahaan. Jadi kalau misalnya nggak ada take and give, mereka nggak mau. Gitu Kang. Feedbacknya apa Kang? Itu kalau dari misalnya Lion atau maskapai ngasih sponsor misalnya dari ke merekanya gitu. Oh, sponsor ke mereka itu ya nanti kita akan bawa banner ya, buat banner yang itu logonya logo ya misalnya sebut saja lah ya Garuda ya misalnya, atau
Lion Air gitu, itu bisa menjadi sponsor. Jadi nanti semua logo-logonya ya nanti di laporannya kan harus ada istilah melaporkan di berita atau di istilahnya surat berita koran atau apa itu nanti pakai nama dari dukungan dari Garuda. Oh gitu ya. Dari pihak maskapai, dari maskapai apapun itu ya, Lion Air atau Air Asia, kita harus mencoba gitu. Iya, iya. Oke, Kang. Oke, ada lagi, Kang? Ya, ini ada pertanyaan Kang dari peserta berkaitan dengan pembicaraan tadi. Ya, ini berkaitan dengan pola pikir. Ini dari saudara Ziki. Kang, kalau boleh tahu bedanya pola pikir orang-orang luar negeri, khususnya negara maju, dengan orang-orang Indonesia mengenai tujuan hidup apa gitu ya? Bedanya pola pikir orang-orang luar negeri dengan orang Indonesia. Mungkin mengalami gitu, apa bedanya? Iya, jadi gini, ternyata semua yang kita lakukan di Indonesia itu intinya berbalik 100% lah ya, berbalik 100%. Ya, karena berbeda culture dan sebagainya. Tapi mereka itu saya bilang tadi ya, jadi mereka itu hidup, memaknai itu tujuan hidup itu adalah mereka dengan prinsip gitu loh. Saya kan udah bilang dari prinsip. Jadi prinsipnya itu memang ditanamkan sejak TK, sejak kecil. Jadi sejak sekolah di TK itu sudah ditanamkan untuk anak kecil. Misalnya contoh, anak kecil itu diuji coba untuk misalnya di sekolah ya, itu ada dompet jatuh di depan sekolah. Terus anak itu dicoba dipakai CCTV gitu misalnya. Nah, si anak ini apakah diambil ataukah enggak uangnya gitu, dompetnya. Nah, ternyata kalau misalnya anaknya ini ternyata apa yang terjadi? Si anak ini ternyata menyerahkan dompetnya itu kepada pihak keamanan, sapang gitu. Jadi dia ngasih gitu ke pihak keamanan, kira-kira ini. Jadi mereka memang menjalankan prinsip-prinsip itu sejak kecil kan, sampai besar gitu loh. Makanya kalau terjadi ketidakdisiplinan, tidak tanggung jawab, tidak jujur, nah itu tidak bersih, itu mereka nggak bisa hidup dengan seperti itu kan. Itu aja sih Kang. Oke. Oh gitu ya. Jadi perbedaannya pola pikir sejak kecil ya. Pola pikir sejak kecil. Betul. Ya silakan, yang lain ada yang bertanya lagi, mungkin silakan. Tadi Kang ini ada yang bertanya, maaf nama webnya apa ya, dari Ziki Azhari tadi nyebutin web, nama webnya apa ya katanya? Web apa ya? Tadi itu untuk acara konferensi ya, itu namanya wikicfp.com. Ya. Wiki apa Kang? Nama webnya wikicfp.com, itu salah satunya ya Kang. Oke. Iya. Oh itu ya bisa. Nah itu. Ya baik. Silakan jika dari teman-teman lain ada yang mau memberikan pertanyaan juga. Oh ditulis katanya di chat, bisa nggak Kang ditulis di chatnya? Oh iya bisa boleh. Nah silakan bagi teman-teman ada yang mau berkomentar, memberikan masukannya, silakan. Halo? Halo, iya. Ya, gimana Kang? Ya, itu di chatnya ada ya, wikicfp.com. Ya, siap. Oke. Nah, kemudian ini Kang, jadi yang pertama kan di Asia gitu ya. Nah, selama Akang keliling dunia itu apa gitu yang dilakukan selama di sana? Mungkin kan ada orang yang keliling dunia itu hanya sekedar jalan-jalan 2 hari pulang. Nah, kalau Akang selama di sana itu ngapain aja gitu? Apa selain untuk conference gitu? Oh iya, Kang. Ya, saya memang waktu keliling dunia itu nggak hanya konferensi ya. Jadi kita ini memang bisnis kan. Jadi kita membawa, nah ini menarik. Kita ini
semangatnya emang dari Indonesia itu membawa produk-produk lokal Indonesia itu di UMKM terutama, karena target kita itu teman-teman UMKM di Indonesia seperti santri trainer, lalu kemudian ada dari teman-teman kaum difabel, terus kemudian produk UMKM dari mahasiswa milenial ya, pemuda, terus kemudian juga dari bapak-bapak ibu yang punya produk itu bisa diekspor gitu ke luar negeri. Nah itu kita biasanya bawa itu Kang, bawa produk itu ke luar negeri dan memperkenalkan itu di sana, mengikuti acara apa semacam, kalau di Indonesia itu JCC itu acara kayak apa istilahnya ya, buka stand-stand di sana. Nah itu teman-teman bisa, saya ngikutin itu di sana, di kayak semacam di negara Belanda misalnya, itu kita ngikutin acara di sana. Jadi buka pameran, jadi kita memperkenalkan produk Indonesia dan kita ya presentasi kepada mereka tentang produk-produk Indonesia. Makanya saya semangat banget untuk apa istilahnya, semangat untuk ekspor itu. Nah saya makanya buat platform yang masih berjalan, sebentar lagi akan launching ini kan, mohon doanya. Platform untuk bagaimana teman-teman bisa ekspor, bisa ke luar negeri, bisa bisnis ekspor ke luar negeri. Nah, terus kemudian selain itu juga kita tidak hanya konferensi ya, terus kemudian juga kita ngikutin dakwah ya, karena saya waktu di Belanda itu saya ya disuruh untuk diberikan amanah ya untuk berdakwah di salah satu masjid di Nederland, Belanda, di Amsterdam, itu ya ceramah gitu kan. Nah itu, jadi pertama ngikutin acara konferensi, terus kemudian pertukaran pelajar, terus kemudian volunteerism, terus kemudian ya cost, terus kemudian bisnis, terus kemudian dakwah, ya itu sih yang kita lakukan selama ya keliling dunia. Sama kita terakhir itu ya apa istilahnya, meriset tentang keunikan lah di negara-negara di Eropa, terutama di Timur Tengah, dan kita meriset tentang banyak hal di sana. Itu aja sih ya Kang yang kita lakukan selama keliling dunia. Oh berarti selain itu satu dayung 2-3 pulau terlampaui ya. Jadi jual gitu ya, membangun relasi. Nah itu awalnya gimana Kang bisa menginikan produk gitu, bisa menginikan produk relasi seperti apa gitu awalnya? Kok bisa gitu? Yang mana ya? Produk gimana maksudnya Kang? UMKM ekspor. UMKM ekspor itu platform itu yang mau ini. Oh iya, jadi awalnya memang saya itu, jadi gini ceritanya lucu banget memang. Jadi awalnya itu saya waktu mau ke Eropa yang pertama, karena saya kan ke Eropa itu berapa kali? 2 kali. Tapi yang ke Eropa itu Eropa Barat, Eropa Timur. Nah, yang pertama itu saya memang begini Kang. Jadi kita ini karena kebutuh dana ya banyak banget waktu itu. Jadi kita itu sempat membuka endorse untuk UMKM gitu. Nah, dari situ semangat saya mulai muncul. Semangat untuk apa istilahnya, bagaimana cara bisa membantu teman-teman UMKM bisa ekspor. Dari situ saya mulai. Nah, makanya untuk saya selanjutnya untuk berangkat ke luar negeri lagi, itu saya membawa produk-produk mereka gitu Kang. Nah, saya buka kerjasama seperti di Jogja kemarin, di Solo, Semarang, itu untuk bawa produk mereka. Tapi ingat Kang, produknya itu yang istilahnya nggak sembarangan produk Kang. Jadi kita bawa, kita seleksi dari Indonesia, lalu kita bawa ya satu koper, karena saya kan bawa satu koper untuk produk Indonesia, kita bawa ke luar negeri untuk diperkenalkan di sana, untuk dipamerkan di sana. Jadi kita bawa ekspornya tuh hanya food and drink, handicraft, furniture, sama fashion. Itu aja sih paling 4. Itu Kang, terima kasih. Oh ya, luar biasa. Jadi dari perbincangan tadi kita mungkin sedikit ambil ini ya. Yang pertama, kita harus rajin riset ya, menulis. Kemudian harus ada karya kan. Kemudian dari tulisan tersebut kita bisa coba cari sponsor ya Kang ya, ke beberapa perusahaan. Kemudian nanti kita juga ketika sudah ini yang ketiga, bahasa juga perlu kita kuasai ya, bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kemudian yang keempat, relasi tentunya, relasi. Jadi insya Allah kita bisa keliling dunia dengan difasilitasi bahkan ya oleh negara lain, oleh panitia conference, atau bisa juga kita mengajukan beberapa proposal kita ke beberapa perusahaan gitu ya Kang ya? Ya betul Kang. Ya silakan bagi teman-teman ada yang mau menanggapi dulu, ada yang mau bertanya, mungkin silakan bertanya tentang seputar
traveling keliling dunia, mungkin ini bisa jadi cita-cita mayoritas orang kan, traveling keliling dunia, apalagi dengan gratis gitu ya. Ya tentunya harus digarisbawahi kita harus punya karya ya, tidak hanya ujug-ujug keliling dunia, tapi kita harus karya. Nah silakan bagi teman-teman ada yang mau bertanya silakan bisa di chat atau juga bisa via audio, dipersilahkan. Silakan jika ada yang mau bertanya. Silakan ada yang mau bertanya lagi dari peserta. Nah, itu ada pertanyaan dari Muhyiddin. Awal mula dulu bisa keliling bagaimana gitu, Kang? Negara pertama itu kan Asia, itu ceritanya kok bisa langsung melesat ke Eropa gitu. Cepat gitu. Tahun berapa gitu? Pertamanya Kang tahun berapa gitu, umur berapa pertama keliling dunia itu umur berapa? Sehingga kemudian dari kisaran 33 itu berapa tahun gitu? Iya, saya awal mula dulu bisa keliling bagaimana? Ya, awal mulanya saya udah cerita di awal tadi ya. Jadi awal mulanya itu saya itu memang mendapatkan apa ya? Ya itu pertama acara itu. Jadi acara di luar negeri di Singapura itu. Jadi saya itu mendapatkan informasi dari teman saya yang kuliah di Rusia. Itu kan dia ngasih informasi tentang acara itu di Singapura. Nah, terus kemudian saya mengikuti acara itu, daftar gitu kan, biasalah daftar. Terus kemudian saya berharap banget kalau saya itu diterima gitu loh. Nah ternyata 1 minggu kemudian ada pengumuman dari panitia saya keterima gitu loh. Nah, saya keterima itu, ya saya mempersiapkan segalanya gitu loh. Terutama, nah ternyata, ya itu saya tadi dari awal, saya bilang, kamu mau mau ke luar negeri, tapi nggak punya paspor, itu nggak mungkin gitu. Jadi, saya akhirnya disuruh untuk membuat paspor di awal waktu itu. Nah, saya buatlah paspor. Dari situ, saya setelah acara itu saya berpikir bahwa ini adalah pintu gerbang awal saya untuk saya menjelajah ke negara lain gitu kan. Akhirnya saya keliling terus. Setelah itu tahun 2016 usia 25 ya. 25 ya, 2016, 17, 18. Nah, itu saya berjuang banget itu waktu itu. Tahun 2016 tuh memang tahun yang bagi saya sejarah banget, apa karena saya itu bahagia banget. Ini saya ceritain ya di balik kisah apa ya awal saya tahun 2016 itu mengalami fase yang apa ya istilahnya, fase yang semangatnya itu wah pokoknya nggak bisa dihentikan lah begitu. Saya minta doa restu, wah saya melakukan doa siang malam, saya belajar bahasa, saya mempersiapkan tulisan saya, semua saya persiapkan matang banget di tahun 2016 itu. Nah teman-teman untuk teknis apa yang udah tadi ada proposal apa itu bisa inbox ke saya aja, nanti kita share aja, kita kasih buat teman-teman. Nah itu yang saya lakukan dari awal gitu, sehingga saya bilang tadi udah saya keliling ke Asia, Timur Tengah sama Eropa sampai 33 itu orang tua saya masih bilang bahwa ya nak biasa aja nak, itu ya nggak ada apa-apa gitu, masih biasa aja. Jadi saya memang motivasi saya untuk sebenarnya tahun ini saya angkat lagi. Saya target saya negara Amerika ini untuk tahun 2020, tapi karena ya ada ini pandemi COVID-19 jadi saya ditunda dulu, nggak apa-apa. Terus kemudian ya tahun 2021 mungkin ada planning saya bagaimana caranya saya bisa, karena negara yang belum itu adalah negara Amerika. Itu sih Kang apa ya awal mula saya ya keliling dunia itu seperti itu. Jadi semangat saya. Oke Kang, itu aja Kang Kang. Baik, ada lagi. Ini ada pertanyaan lagi Kang dari Anissa Pratiwi, yang menjadikan motivasi keliling dunia itu apa gitu, motivasi utamanya? Ngapain gitu kesana kemari gitu? Nah, yang ya bagus, ini menarik nih. Nah, yang memotivasi saya menjadikan untuk saya keliling dunia adalah saya ini background saya adalah santri. Jadi pakai peci ya. Jadi saya ini santri banget. Jadi santri dulu saya itu pernah mondok di beberapa pesantren. Jadi orang tua saya itu pesannya adalah satu, nah kamu mondok sambil sekolah, nah kamu mondok sambil kuliah. Jadi pesan ayah saya itu adalah kamu harus mondok kayak gini. Nah saya waktu itu saya kan lulusan dari ya
pesantren gitu kan, santri. Ya, saya ingin membuktikan gitu loh, kalau pesantren santri juga bisa keliling dunia gitu loh. Makanya buku saya ini adalah judulnya Santri Mendunia. Santri Mendunia judulnya. Nah, jadi saya ingin membuktikan bahwa ya apa ya, peran santri di dunia internasional itu ada gitu loh. Nah, apa ya istilahnya? Tetapi ingat bahwa teman-teman, santri mendunia ini bukan untuk jalan-jalan, itu bonus aja. Yang kita lakukan itu adalah misi yang sebenarnya adalah kita memang berdakwah. Niat saya adalah misalnya berdakwah di dunia. Kalau saya kemarin dakwah di Indonesia misalnya hanya di masjid-masjid, cuma di ya masyarakat, itu nggak cukup. Lalu saya mulai naikkan step bisnis. Dulu saya jualannya cuma di Indonesia, sekarang saya bagaimana caranya bisa jualan di luar negeri, tapi juga representatif dari santri. Terus kemudian juga saya tidak hanya belajar apa istilahnya untuk menyebarkan ilmu dunia akademik itu tidak hanya di Indonesia, tapi juga kita ternyata bisa menjadi pembicara di dunia internasional. Jadi sebenarnya itu yang membuat saya ya harus keliling dunia bagaimanapun caranya gitu. Nah, saya punya prinsip bahwa kalau misalnya satu pintu telah tertutup, maka pintu-pintu yang lain itu masih terbuka. Saya yakin gitu. Jadi kalau ada masalah satu, misalnya saya harus punya prinsip ya masih ada sejuta solusi untuk bisa berangkat saya ke negara itu, atau saya bisa keliling dunia gitu. Jadi teman-teman harus tetap menjaga semangat, konsistensi, dan ya itu yang modal pertama itu yang modalnya itu. Jadi semangat dan konsisten dan percaya diri bahwa saya bisa, bahwa teman-teman bisa itu untuk keliling dunia. Itu sih Kang motivasi saya. Ada lagi nggak ya? Ada lagi nih, masih ada. Ada lagi ya? Kang boleh tanya lagi? Boleh tanya lagi katanya. Bagaimana langkah membuka peluang untuk bisnis go internasional dari Kang Zikri? Peluang untuk membuka bisnis go internasional. Oke, ya. Jadi peluang untuk bisnis go internasional ya, ini untuk siapa aja sebenarnya, tidak hanya santri ya, tapi untuk pemuda milenial, teman-teman di Pabel, terus bapak-bapak ibu-ibu yang punya produk. Jadi ini nanti ya, ini karena sebenarnya bulan Maret kemarin itu kita launching ya aplikasi kita, tapi di aplikasi khusus untuk ekspor. Tapi karena ya ini COVID, jadi kita semua di pending. Mungkin selesai ini bulan Juni atau Juli ya kita akan launching itu. Nah, Kang Ziki Azhari kalau punya produk ya bersiap-siap untuk cukup untuk mempersiapkan persyaratannya aja. Jadi, nah gimana caranya untuk mempersiapkan persyaratannya nanti akan kita share sih sebenarnya, nanti akan di launching itu akan kita share untuk persyaratan bagaimana sih produk Kang Zikri itu bisa diekspor. Nah, kita hanya empat ya. Pertama adalah food and drink untuk ekspornya ini, makanan dan minuman, kemudian furniture, handicraft, sama fashion. Ya, fashion. Jadi ada fashion batik misalnya, atau baju-baju apa, atau nah itu teman-teman. Jadi kita fokus pada itu aja, enggak ekspor yang lain-lain gitu. Nah, jadi itu. Nah, jadi peluangnya sangat besar nanti besok ini. Nah, besok hanya satu masuk nanti si produknya Kakang Zikri itu dia masuk ke platform kita, sehingga semua orang yang ada di luar negeri itu bisa akan melihat produk-produk kita yang ada di dalam platform aplikasi kita yang udah kita buat. Oke, itu kan. Jadi nanti kalau misalnya udah siap ya bergabung ke aplikasi kita kan. Itu sih Kang. Untuk tahap itu ya informasi ya. Tapi kalau misalnya Kakang mau ada lagi yang lain, ya harus bisa melakukan pameran di luar negeri. Karena dari kementerian pun sebenarnya ada yang gratis juga untuk buka stand di sana di luar negeri. Jadi kita bisa bergabung dengan mereka. Nah, itu sih untuk bisnis. Karena apa kan? Kalau misalnya Kakang untuk menaruh barang ekspornya di luar negeri, seperti contoh di Alibaba. Alibaba itu kalau misalnya kita mau pasang produk kita, itu kan per bulan ya, bayarnya mahal tuh, kan bayar. Nah itu teman-teman,
ya itu ini lagi ya, dipertimbangkan lagi gitu, apakah nanti laku atau enggak gitu nanti. Nah, jadi tahap-tahapannya itu untuk bisa bisnisnya go internasional. Baik, ini Kang, selama Akang keliling dunia itu, mana saja atau negara mana yang paling berkesan dan negara mana yang paling duka gitu ketika Akang datang ke negara mana itu paling duka lah ibaratnya, sedih gitu. Kenapa? Oke. Ya, saya jadi gini, negara mana yang paling lihat. Jadi ceritanya ini memang saya waktu itu di Madrid, sama di Barcelona. Tapi yang paling ini di Barcelona, karena di Barcelona itu hati-hati teman-teman karena apa ya, banyak juga apa ya, kejahatan lah. Barcelona itu ya tingkat kejahatannya sangat tinggi. Jadi kita ini sempat dilemparin makanan gitu sama mereka. Jadi mereka berpura-pura gitu. Sebenarnya mereka ingin ini mengambil koper kita, barang-barang kita diambil gitu. Nah, jadi ya intinya saya mendapat pengalaman waktu di Barcelona itu pertama, terus kemudian di Paris juga. Kalau di Paris itu waktu itu apa ya istilahnya, di hipnotis. Nah, banyak banget. Jadi hati-hati begini teman-teman. Jadi dia minta tolong untuk diterjemahkan. Can you help me? Jadi minta tolong untuk kamu bisa nggak menerjemahkan ini ke dalam bahasa Inggris gitu intinya. Kalau kita mau ngikutin dia itu biasanya kita akan kehipnotis dan uang kita diminta dia. Nah itu kejadian di Paris. Kemudian kalau di Swiss itu ya mungkin ekstrim aja suasana di sana. Jadi ya suasananya kita nggak bisa bertahan gitu. Itu di saljunya lah, nggak bisa lama-lama. Itu sih kan paling ya yang paling bersedih. Terus kemudian ya yang di mana ya, negara kecil itu di Andorra ya. Di Andorra itu kita kan kehilangan uang ya kan. Kita cuman sebenarnya kita waktu itu di jalan atau di tempat makan nggak tahu, pokoknya tas kita hilang pokoknya. Nah, jadi kita uang hilang semua di dompet. Jadi kita pokoknya KTP apa semua kartu hilang semua. Dan kita punya megang uang 10 euro. Wah, itu untuk bertahan hidup. Nah, itu sih kan pengalaman yang menyedihkan ya selama perjalanan di sana. Nah, luar biasa ya. Silakan bagi teman-teman ada yang mau bertanya lagi, kita manfaatkan mumpung masih ada waktu sebentar lagi. Silakan, ada yang mau bertanya, ada yang mau menanggapi atau mungkin tambahan berkaitan dengan pengalaman tadi ya, mulai dari Asia, kemudian Timur Tengah hingga ke Eropa. Tahun ini berarti ke Amerika ya, Kang ya? Iya, betul. Oh ya, ini Kang, ada pertanyaan. Sebetulnya ketika Kang keliling dunia itu sendiri atau ada orang, teman, atau gimana itu? Oh iya, ya saya kalau keliling dunia itu kemarin ya saya ada di waktu awal tuh saya sendiri. Tapi kemudian selanjutnya itu saya bersama teman-teman. Ada 2 orang, kadang ada 3 orang, gitu kan. Jadi ya perwakilan dari Indonesia lah ya. Nah gitu. Iya. Untuk Asia saya sendiri. Kalau yang Timur Tengah banyak orang. Terus kemudian kalau yang di Eropa 3 orang. Tinggal ke Amerika berarti ya, satu lagi ya? Ya, negara Amerika yang belum bisa. Oke, Kak. Silakan dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau menyampaikan? Nah, ini ada. Ada yang bertanya nih. Kang, untuk mengatasi dokumen hilang harus gimana? Hilang paspor atau hilang tiket? Gimana katanya? Return? Kalau hilang paspor atau hilang tiket bagaimana gitu? Oh iya. Tadi kan gitu. Tadi kan akan kehilangan apa gitu? Kalau saya itu kemarin begini, itu saya itu hilangnya itu bukan hilang paspor sih. Tapi kejadian teman saya ada yang hilang paspor. Kalau saya itu hilangnya itu dompet, jadi dokumen ATM, semua ATM itu hilang. Jadi kartu-kartu itu hilang semua. Nah itu saya semua sebenarnya kita bisa mengajukan kepada kedutaan KBRI-nya masing-masing. KBRI di dunia itu kan ada ya, di Prancis ada, di Belanda, Jerman, di Italia, semua ada. Jadi teman-teman jangan khawatir, harus segera mencari tempat di mana tempat kedutaan. Jadi saya waktu itu aja, itu saya karena hilang, itu saya jalan kaki loh. Jalan kaki itu selama setengah hari loh.
setengah hari saya jalan kaki menuju ke kedutaan untuk melaporkan karena dokumen hilang. Karena kita nggak perlu pegang uang, kita hanya 10 euro doang. Nah, jadi di kedutaan itu ya mudah-mudahan ya insya Allah lah dibantu sama mereka gitu. Jadi hilang paspor atau hilang tiket dan sebagainya. Jadi kita bisa lapor ke kedutaan. Oke Kang, itu aja Kang. Kemudian ini ada dari Laksmi. Saya mau tanya tentang bisnis. Mungkinkah menjadi seorang pembisnis tanpa sebuah modal? Kalau mungkin gimana caranya? Jadi tanpa modal gitu kan? Mungkin nggak? Jadi pembisnis tanpa modal? Saya sampaikan sangat ya mungkin. Kalau mungkin gimana caranya? Oke, caranya teman-teman itu menjadi apa ya istilahnya? Menjadi apa ya? Konsultan. Saya nah teman-teman, dulu waktu awal saya tahun 2017 itu mulai mengawali karir bisnis saya itu memang menjadi konsultan ya. Jadi untuk apa ya, mendampingi gitu, konsultan produk-produk UMKM itu kan saya banyak banget tuh waktu kemarin kayak di Jogja itu dampingi, Semarang, Solo, terus kemudian ya, ada di Riau juga. Kemudian nah itu teman-teman. Nah, caranya sebenarnya sederhana ya. Ya, kita datang misalnya kalau saya kemarin di Jogja itu ada pabrik kopi. Nah, kopi itu saya datangin, terus kemudian saya bekerja sama. Nah, jadi, Mbak Laksmi ya harus berani untuk mengatakan bahwa saya siap menjadi apa ya? Ada istilah itu dua, mau jadi konsultan bisnis atau menjadi development bisnis. Konsultan bisnis development, jadi pengembang bisnis. Nah, kalau saya pilihnya yang kedua, develop bisnis. Jadi hanya sebagai pengembang bisnis. Jadi dia mau kerjasama sama kita. Nah, akhirnya si produk itu kita nanti akan mendapatkan komisi dari penjualan. Itu nggak modal apa-apa. Saya juga nggak modal, tapi ketika satu kali transaksi aja sekian itu dapat gitu loh dari transaksi itu. Itu kita minimal tuh kemarin berapa persen? 5% sampai 10% kita bisa mendapatkan itu. 5% sampai 10% gitu kan? Dari komisi yang kita bantukan untuk konsultan untuk bisa dijualkan kepada orang lain gitu. Terjual barangnya ya tentu. Nah, itu udah saya lakukan itu dan berhasil alhamdulillah. Tanpa modal ya. Tanpa modal, Kang? Beneran itu? Tanpa modal. Kita nggak punya, tapi membawa produk mereka gitu loh. Membawa produk mereka. Kita memperkenalkan produk mereka. Kita jadi konsultan mereka. Nah, kalau misalnya ada MOU, itu biasanya kalau berhasil ya kita dapat komisinya. Gitu. Itu 5% sampai ya komisinya ya. 5%. Ini ada pertanyaan lagi, Kang. Dari Raifah. Menarik. Ini luar biasa, peserta bersemangat banget ini, Kang. Banyak yang nanya. Dulu, Kang, buat paspornya di mana? Saya dulu punya paspor dibuat di luar negeri. Tapi paspor saya hilang pas saya ke Indonesia. Kalau buat paspor lagi di Indonesia, kira-kira bisa dikasih solusi nggak, Kang? Gimana tuh, Kang? Sudah pernah buat paspor ya? Saya buat paspornya, saya buat paspor di Jogja waktu itu. Saya dulu punya paspor dibuat di luar negeri. Tapi paspor saya hilang pas saya ke Indonesia. Nah, oh iya bisa diurus. Nanti begini, jadi Mbak Raifah itu nanti datang ke kantor imigrasi ya, terutama datang ke kantor. Udah datang belum ke kantor imigrasi? Jadi cobalah untuk mengkonsultasikan kepada pihak imigrasi. Nah, itu tentang kehilangan paspor itu pasti kok diurus, bisa diurus. Ada solusinya kok. Oh, ada solusinya. Jadi ke imigrasi ya? Kantor imigrasi langsung aja komunikasi. Bilang karena ada dua. Jadi pertama itu kalau misalnya kan paspor itu ada batasnya kan, ada batas waktunya ya. Ada batas waktunya. Jadi kalau batas waktunya habis, nanti bayar lagi. Tapi kalau buat pertama kan biayanya sekian, 350.000 ya, atau sampai 500 ya, aku kurang paham sekarang biayanya. Nah, terus kemudian kalau mau update lagi itu kan ada charge biaya paling 100 atau berapa gitu.
Nah, tapi kalau misalnya kehilangan, nah itu harus konsultasikan kepada pihak imigrasinya. Oke, Kang, itu Kang. Makasih. Oke, ada lagi, Kang? Baik. Ada lagi teman-teman? Mumpung ada waktu, kalau tidak ada kita ke closing statement. Berhubung waktunya sudah mau habis. Insya Allah mungkin di beberapa daerah sudah buka ya. Selamat berbuka bagi Indonesia Tengah tadi yang dari Makassar, dari NTB. Sekarang mungkin sudah berbuka. Kemudian di Indonesia, Indonesia Timur udah dari tadi. Ketika kita masuk mereka sudah makan-makan ya, udah buka. Kita masih jam 17.11 ya di Indonesia Barat. Oh iya. Ya kan teman-teman, ada yang mau lewat audio silahkan, kalau mau lewat audio silahkan, bagi mumpung dimanfaatkan nih Mas Nawawi, kapan lagi kita satu forum dengan beliau. Beliau ini luar biasa tawadu ya, meskipun udah berkelana berkeliaran tapi luar biasa, masih penampilannya sederhana. Nah silakan bagi teman-teman ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, nanti kita ke closing statement. Mungkin ada pesan-pesan dari Mas Nawawi berkaitan dengan Apaan, saya baru bergabung, apakah ada notulensinya? Oh, nanti kayaknya ada rekamannya. Nanti ada rekamannya dikirim ke grup ya. Nanti ada rekamannya, ini kita direkam. Karena tadi beberapa peserta ada yang kesulitan masuk katanya. Kayaknya ada gangguan di sinyal. Sekarang di sini hujan. Nanti dikirim insya Allah. Silakan yang lain, masih ada waktu. Kita bisa manfaatkan. Ada yang ditanya lagi? Mungkin berkait. Ada yang mau lewat audio silakan. Kalau lewat chat sulit, bisa lewat audio. Berkaitan dengan keliling dunia, paspor, kemudian bisnis. Beliau juga bisnis dan nulis ya. Silakan bisa dinyalakan audionya. Silakan, ada yang mau menyalakan audionya? Bertanya tentang keliling dunia, tentang negara-negara dan cara-caranya, silakan. Mumpung kesempatannya dibuka. Tadi udah banyak pertanyaannya, udah lebih dari 8. Insya Allah silakan jika ada yang mau bertanya lagi. Kalau tidak ada, kita ke closing statement. Tidak ada teman-teman? Atau ada yang mengetik? Ada yang ngetik. Audio. Silakan kalau mau audio. Tidak usah malu, di sini forumnya kita diskusi. Ini juga ada Ibu Santiana ya. Ini founder dari komunitas sama juga backpackeran. Silakan Ibu, mungkin ini para pegiat praktisi pendidikan. Ada mau bertanya mungkin? Diberikan kesempatan atau mau berbagi sharingnya bagaimana ketika mendidik homeschooling ya. Di sini ada praktisi pendidikan, Ibu Santiana Guntur, ada juga teman-teman yang lain, dipersilahkan. Di sini ada teman-teman para pegiat-pegiat literasi yang seneng rihlah gitu ya, seneng traveling. Waktunya sebentar lagi. Nah, ini ada pertanyaan. Kak, dari Nadia Rahmani, Kak kalau mengirimkan tulisan kita kemana untuk bisa keliling dunia? Kalau ngirim tulisan kemana aja Kang? Supaya bisa keliling dunia katanya. Oke. Ya, kalau misalnya kita mau mengirimkan tulisan, itu yang pertama tadi udah saya kirimkan di ini ya, di apa namanya, di tadi ya wiki.cep.com, itu juga memang kita harus apa ya, harus jeli. Oh itu semua bahasa Inggris semua. Di situ dijelaskan. Jadi tulisan kita itu bisa dikirim di situ. Keterima atau enggaknya ya kita menunggu juga sih di situ. Jadi nanti Nadia, Mbak Nadia, coba klik wiki.cep.com, itu saya biasakan kalau ngirim coba-coba ke sana untuk abstraknya, paper, saya kirim. Terus kemudian juga Mbak Nadia itu kalau mau punya tulisan paper itu untuk di dunia internasional tuh banyak banget. Kayak coba buka kayak kampus-kampus, misalnya saya ya kayak kemarin saya ngisi nulis di Malaysia itu di UIM, Universitas Islam Malaysia ya. Oh, Universitas Islam Malaya ya. UIM ya di Malaya. Itu ada kampusnya, coba dibuka kampusnya kita mau kirim di Malaysia. Kirim, cek kampusnya Universitas Sains Malaya. Nah, USM. Nah, dibuka di situ USM. Nah, itu nanti ada
ada bidang bagian paper nulis. Kita nulis itu, coba kirim kemarin, keterima. Nanti Mbak Nadia kirim ke situ juga bisa. Tapi juga ada banyak acara yang di luar negeri. Terus kemudian ada juga yang diadakan oleh teman-teman PPI ya. PPI itu Persatuan Pelajar Indonesia di Dunia, itu juga ada juga sering ngadain acara juga. Kemarin itu acara di Madinah, OISA Madinah, terus kemudian ada lagi Amerika Europe, itu juga Mbak Nadia bisa ngikutin bisa ngirim paper ke situ untuk mengikuti acara di sana. Oke. Jadi banyak sebenarnya peluang untuk tulisan-tulisan kita diterbitkan di sana ya, di luar negeri. Nah, terus kemudian juga kalau ini terutama karena ada dua ya, tulisan itu kan ada yang proceeding untuk di dunia internasional, untuk konferensi, terus kemudian juga ada jurnal, jadi jurnal di internasional. Nah, itu Mbak Nadia mau yang mana gitu? Ikut-ikut langsung saya, Nadianya terlibat untuk ikut konten sekaligus kirim papernya, atau mau cuman kirim paper aja, itu kan beda. Nah, itu coba dulu dipetakan. Oke Kang, banyak Kang Tatang. Ya. Iya, itu dulu Kang. Ini ada lagi Kang. Ada lagi ya? Iya ini, terakhir kayaknya lah. Ini batasi 10 menit lagi kita. Luar biasa ini. Peserta semangat Kang bertanya, kapan lagi katanya bisa ngobrol-ngobrol dengan motivator internasional ini. Kang, ada program backpacker untuk anak gak gitu? Ini kayaknya nanti pertanyaan ke Sudan Rilah juga ya. Silakan mungkin Akang bisa kalau mau jawab. Backpacker untuk anak. Oh iya, kita sih rencana kemarin bulan Maret dia berangkat, karena ini jadi kita semua untuk tahun 2020 semua nggak ada, kita cancel. Mungkin kita akan planning tahun 2021 ya. 2020 kita masih belum ada. Tahun 2021 baru kita mulai. Itu sih, jadi kan kalau untuk anak itu buat paspor gak? Jadi sebetulnya anak itu harus buat paspor itu umur berapa tahun gitu? Untuk buat paspor usia, pokoknya kita udah punya KTP lah intinya ya. Buat KTP itu udah bisa buat paspor. Tapi untuk anak-anak yang kecil bisa. Ada ya. Saya namanya istilahnya apa itu, tapi yang keliling dunia bersama saya waktu itu, yang waktu ke Eropa juga ada anak-anak kecil dari Indonesia juga ada, bisa kok diuruskan. Nanti kalau untuk tiket pesawat urusannya nanti berhubung sama, kembali lagi kepada pihak imigrasi, dikonsultasikan kepada pihak imigrasi. Jadi mereka yang menjelaskan, nanti ada usia-usianya ya. Terakhir Kang, kalau untuk tiket pesawat itu anak itu beli gitu. Kalau bayi gimana nih? Kalau bayi umur 1 tahun atau 2 tahun itu beli tiket pesawat atau ikut aja ke ibunya? Kayaknya ikut aja ya ke ibunya ya. Oh, ikut aja. Ikut aja. Oh, bayi ya. Ya. Baik, teman-teman, terima kasih, berhubung waktunya sudah habis ya, mau habis. Terima kasih atas kesempatannya. Nanti insya Allah di grup ya, di-share berkait rekamannya. Karena tadi beberapa peserta ada yang belum bisa masuk katanya. Ya, terima kasih kepada Kang Nawawi. Mungkin sebelum ditutup, ini bisa closing statement. Mungkin ada pesan-pesan bagi para milenial-milenial di sini. Insya Allah di sini banyak para pegiat literasi, Kang. Para founder ya, para founder pegiat literasi komunitas. Mungkin ada pesan-pesannya dari Akang untuk kami berkaitan dengan supaya budaya literasi dan belajar ini bisa semangat gitu, seperti Akang. Iya. Ini ya closing ya. Closing saya ini begini ya. Kalau teman-teman mau keliling dunia itu sebenarnya kalau udah tahu caranya itu keliling dunia murah, keliling dunia gratis, keliling dunia modal paspor, kalau udah tahu caranya itu menjadi mudah. Nah, teman-teman, jadi menurut saya persiapan ya dari sekarang ya, mulai dari ya terutama ini karena komunitasnya literasi, jadi ya belajar ya membaca sebanyak-banyaknya. Dulu juga saya sebelum tahun 2016 itu membaca memang totalitas, dan selanjutnya ya setelah membaca, nah mulailah menulis. Nah menulisnya juga udah mulai ditata juga bahasa Indonesia tapi juga bahasa Inggris. Nah jadi teman-teman optimis aja kalau teman-teman literasi, karena kalau keliling dunia lewat nulis itu juga besar banget gitu potensinya Kang. Jadi nah terus kemudian juga jangan sampai apa ya istilahnya
pernah menyerah untuk apa ya? Saya misalnya nggak bisa berangkat satu kali misalnya ke negara ini, saya kok gagal ya. Nah, jadi teman-teman jangan pernah menyerah. Saya aja dulu pernah satu kali saya ke negara Rusia itu saya nggak jadi. Kenapa nggak jadi ya? Paspor lagi, visanya nggak jadi karena memang pembuatan visa itu nggak mudah. Nah, disitulah tantangannya. Saya bersama teman-teman UGM 2 orang itu kita udah buat paspor. Visanya gagal kan. Nah, persyaratan untuk membuat visa itu nanti ya, itu ada sendiri ya kan. Nah, teman-teman jangan pernah menyerah intinya. Ketika saya gagal waktu itu, saya nggak pernah untuk saya akan pergi ke negara lagi yang lain. Jadi saya ini kalau yang lain yang berbeda gitu. Nah, akan banyak tantangan. Saya udah bilang dari awal tuh bahwa pelaut yang tangguh tidak pernah hidup di air ombak yang tenang. Jadi teman-teman bersiap-siap. Akan banyak apa ya, tantangan lah di perjalanan ketika teman-teman mau melangkahkan kaki ke negara orang atau mau keliling dunia. Itu aja sih Kang, terima kasih Kang. Baik, terima kasih Kang Nawawi atas bincang-bincangnya. Menarik perbincangan kita kali ini. Alhamdulillah para peserta juga antusias, banyak melahirkan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih atas waktunya Kang. Kami dari panitia mewakili mengucapkan terima kasih jazakumul khairan kasiron yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kami ya para pegiat literasi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua apa yang disampaikan oleh Kang Nawawi, dan kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, berkah rezeki, disehatkan selalu dan dimudahkan segala hajat-hajatnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah nanti kita rasakan semua platformnya dan karya-karyanya, terutama bukunya ya. Nanti insya Allah bagi teman-teman yang mau pesan, nanti diinfokan di grup berkaitan buku beliau. Nah, itu paling yang dapat kami sampaikan. Saya moderator, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian, dalam memimpin, memandu acara kali ini. Dan kami ucapkan kepada Kang Nawawi terima kasih banyak. Insya Allah kepada teman-teman kita sampai bertemu di Ngabuburit Literasi hari besok. Insya Allah dengan pemateri-pemateri yang luar biasa lagi. Insya Allah besok kita kehadiran dari Saudi Arabia, dari Mapres ya, Mapres, ada juga Mapres UPI, ada juga peneliti dari ITB. Nanti insya Allah berbincang-bincang besok. Terima kasih Kang atas waktunya, dan ucapan terima kasih juga ada ucapan terima kasih juga dari peserta. Terima kasih atas telah berbincang-bincang. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang. Selamat berbuka. Selamat berbuka. Lebaran. Selamat mengerjakan sesuatu yang lainnya, tugas-tugasnya, tugas disertasinya dan yang lainnya. Amin ya Allah. Terima kasih Kang. Yuk. Ya, sama-sama Kang.